Puji nama Tuhan, malam hari ini kami keluarga hamba Tuhan Pak Pendeta J.S. Simanjuntak ya, untuk melakukan ucapan syukur terima kasih tutup dan buka tahun 2023 memasuki 2024, hampir menuju jam 00 ya. Dan kami sadar bahwa semuanya kami dapat melewati semua mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai saat ini di ujung tahun itu karena kemurahan Tuhan. Dan pada malam hari ini kami tidak hanya ingin pelayanan kami kepada orang atau kepada jemaat saja, tetapi kami juga ingin saling mengambil momen yang sangat berharga ini untuk saling kami membuka diri, saling mendoakan, saling memohon maaf satu dengan yang lain, sehingga di tahun 2024 setiap kami punya tekad, punya kemauan untuk mengubah kehidupan ini, sehingga menjadikan Tuhan menjadi kepala rumah tanggaku, dan juga menjadi Tuhan menjadi kepala dalam setiap kehidupan pribadi ya, sehingga setiap anggota menjadi orang-orang penting di hadapan Tuhan, bukan hanya menjadi alat yang dipakai oleh setan, tetapi kita akan mengubah di tahun 2024 semua mengerti bahwa setiap pribadi adalah duta-duta atau wakil-wakil Allah yang spesial, yang sangat penting. Dan itu sebabnya, dan dalam ini kami mau memuji Tuhan terlebih dahulu, nanti ada renungan singkat, lalu kemudian maaf-maafan satu dengan yang lain, dan kemudian ditutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau ajaib, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang tahun ini. Terima kasih-Ku padamu, terima kasih-Ku padamu, terima kasih-Ku padamu. Hadirlah Engkau Bapa di tahun 2024, Kau menjadi kepala dalam setiap hidup kami. Sebagai wakil-wakil-Mu, sebagai orang-orang setia di hadapan-Mu, ku serahkan hatiku, ku serahkan hatiku, Bapa. Doaku, terima kasih-Ku, terima kasih Bapa. Engkau kekuatanku, Engkau pengharapanku, Engkau perlindunganku yang tak pernah mengecewakanku. Engkau memeliharaku, keluarga-keluarga. Terima kasih Bapa. Hanya ini yang dapat ku berikan kepadamu. Syukur, terima kasih. Syukur, terima kasih Bapa. Sungguh hatiku berterima kasih. Sungguh hatiku berterima kasih. Berterima kasih kepadamu Bapa. Untuk tahun ini, di akhir-akhir penutupan tahun dan memasuki tahun 2024, ku mohon Kau Bapa, ku mohon Engkau Yesus, ku mohon Engkau Roh Kudus, genggam kami Bapa, genggam kami Yesus.
genggam tanganku, genggam tangan pasanganku, genggam tangan anak-anakku Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau setia. Engkau dahsyat, Engkau berkuasa. Engkau andalan kami Bapa, hanya Engkau. Hanya Engkau Bapa, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau yang menjadi Tuhan dalam hidupku Tuhan, yang menjadi Raja atas rumah tanggaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih dengan tulus kunaikkan kepadamu. Dari segenap hatiku yang paling dalam Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Memasuki tahun ini Bapa, memasuki tahun baru ini Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kuasa-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya Tuhan. Engkau andalan kami Tuhan, Engkau andalan kami Yesus, Engkau yang kami percayai. Tidak ada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Bapa, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih,
hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan, amin Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Sungguh Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Pakai hidup kami selagi kami bisa, Tuhan Bapa di surga, melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Anak-anak kami, pasangan yang Kau anugerahkan, semua kami Tuhan, membiarkan Kau menjadi Tuhan dalam menjadi kepala dalam kehidupan setiap pribadi kami Tuhan. Secara khusus kami, hamba-Mu berkata, jadilah kepala keluarga dalam rumah tanggaku Bapa di surga. Jadilah menjadi Tuhan, jadi penguasa dalam setiap hati kami Bapa di surga. Sehingga semua penundukan kami, semua nilai-nilai yang akan kami bangun di tahun 2024, kalau bukan karena penyertaan-Mu, semua akan menjadi sia-sia. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa, dan kami syukuri bahwa Tuhan mau terus menolong kami. Dan itu sebabnya Tuhan, di penghujung tahun 2023 ini sampai masuk ke 2024, kami sadari kelemahan kekurangan kami di hadapan-Mu. Karena kesadaran kami itulah Tuhan, kami tetap mohon kepada-Mu, memasuki 2024, Engkau jangan meninggalkan setiap kami. Tangan-Mu jangan Engkau lepaskan dari setiap kami. Kami biarkan Engkau menjadi Tuhan, menjadi penuntut, menjadi Raja atas setiap kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan dapat melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sebagai orang-orang spesial di hadapan Tuhan, sebagai orang-orang yang penting-Mu di dalam dunia ini Tuhan Bapa di surga, untuk menyatakan kehadiran-Mu, untuk menyatakan kuasa-Mu sebagai wakil-wakil Kristus Bapa di surga. Terima kasih, sehingga di tahun ini kami melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan, melangkah pasti mengerjakan segala tugas-tugas kami bersama dengan Tuhan, mengerjakan segala apapun yang akan Kau kerjakan di 2024 Tuhan. Kami mau mengerjakan bersama dengan Tuhan. Buka pintu keberhasilan itu, buka pintu rahmat-Mu itu, buka pintu kemurahan-Mu itu,
buka pintu kasih sayang-Mu ini bagi kami, bagi keluarga-keluarga umat-Mu, bagi keluarga gereja-Mu Tuhan, bagi keluarga setiap anak-anak-Mu Bapa di surga. Terlebih malam ini Tuhan, kami secara spesial keluarga kami menganggap penting pertemuan malam ini Tuhan, karena kami rindu Tuhan untuk terus memasuki tahun bersama dengan Allah dalam kehendak dan kemauan Tuhan, sehingga setiap pribadi melakukan yang terbaik bagi Bapa di surga. Sebentar kami mendengarkan renungan firman Allah sebelum kami saling memaafkan malam ini. Kiranya Tuhan menolong kami. Renungan singkat ini akan membawa sejahtera bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mazmur 128. Haleluya. Di sana ada pesta-pesta tuh. 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makin hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji nama Tuhan. Temanya adalah Tuhan adalah gembala rumah tanggaku. Sebenarnya ini adalah khotbah minggu, ya. Nah, besok hari tahun baru, ya. Nanti ya, jam 8 ya, puji Tuhan. Jadi keluarga yang baik adalah keluarga yang mengikuti Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi penguasa, raja di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, ya, dan seluruh anggota keluarga. Jadi nilai-nilai yang harus dibangun ialah, secara singkat saya mau katakan, biarlah setiap kita cinta firman Tuhan dan Tuhan. Love and the words of God and God. Jadi kita mencintai Tuhan, mencintai firman Allah. Ketika kita mencintai Tuhan, kita tidak bisa terlepas dari firman Allah. Kita melakukannya. Yang kedua, biarlah kita sesama, ya, kita bisa berbagi kasih kepada Tuhan dan sesama kita, apalagi sesama anggota keluarga. Bukan saling menyikut, bukan saling menyakiti. Buang perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan dari setiap kita. 3, melayani satu dengan yang lain dengan kasih Kristus. Ada service, ya, seperti, ya, kita tidak saling menuding, ya. Setiap anggota keluarga itu melayani satu dengan yang lain dengan kasih Kristus. Seperti Bapak ngepel, terus kemudian nyetrika baju, nyuci baju, semua kalian tinggal pakai. Itu karena servis. Kalian jaga di sana di depan. Seharusnya itu menjadi sebuah pelayanan yang betul-betul menjadi hal yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sungut-sungut, ya. Yang ibu rumah tangga memasak, menyediakan makanan dan lain sebagainya. Dan semua pelayanan itu harus dilakukan dengan kasih Kristus, sehingga setiap kita, bukan karena kita yang kecil atau kita yang besar atau saya seorang tua semena-mena, tidak. Jadi kita menunjukkan kasih Kristus itu dengan pelayanan. Yang tak kalah pentingnya adalah kita harus memiliki kejujuran dimanapun kita, ya. Nilai-nilai dalam sebuah keluarga itu harus ada kejujuran. Kalau bayangkan keluarga itu tidak saling jujur, bisa berabi keluarga itu, ya. Itulah supaya kita bisa melihat hasil jeripaya kita bisa melihat
apa yang kita kerjakan itu berhasil. Dan itu dambaan setiap orang. Tetapi kalau tidak kita jadikan Tuhan yang menjadi kepala dalam setiap pribadi kita, kita akan melakukan suka-suka kita. Suka-suka kita akan menghancurkan kita, bukan hanya menghancurkan kita pribadi, tapi juga bisa menghancurkan keluarga kita. Karena suka-suka kita, akibatnya hadirat Allah bukan suasana surga yang kita miliki dalam rumah ini, bukan suasana Tuhan yang kita miliki, tapi suasana neraka, hektik kata kalau orang Inggris bilang, suasana yang kacau balau, ribut dan lain sebagainya. Dan itu jangan sampai terjadi. Dan kemudian itulah sebabnya pentingnya kejujuran satu dengan yang lain. Coba kalau suami istri tidak jujur, seberapa bahaya itu. Terus yang kelima adalah integritas, hidup tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Hidup integritas itu tidaklah mudah. Tulus, nanti kita tulus aja digorok oleh orang. Tapi kita sebagai orang dalam rumah tangga kita nggak mungkin kita saling menggorok satu dengan yang lain. Terkecuali setan yang kita buat menjadi raja kita. Kita akan melakukan itu. Tapi mari kita memasuki tahun 2024 ini dengan tekad baru, hidup baru di tahun baru dengan nilai-nilai baru dari Tuhan. Sehingga nilai kerajaan Tuhanlah yang akan kita bawa. Ingat, kita ini orang-orang penting, orang-orang yang sangat spesial di pandangan Tuhan. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita orang-orang penting di hadapan Tuhan, hidup ini akan kita kacaukan. Tapi kalau kita menyadari kita ini orang penting, sehingga kita berhati-hati dalam perkataan, dalam perbuatan, tidak mengundang orang, membuat orang sakit hati dan marah, atau tidak membuat Musa harus kehilangan haknya untuk melihat tanah perjanjian itu. Karena apa? Adanya manusia-manusia tegar tengkuk, keras kepala, yang tidak mau diatur, tapi mau mengatur. Tidak bisa melihat hal-hal yang baik. Tidak bisa melihat kesulitan terjadi dalam hidup mereka. Kalau mereka melihat kesulitan, marah. Itulah yang dialami. Mengakibatkan Musa tidak dapat masuk tanah perjanjian itu. Oleh karena apa? Akhirnya dia marah karena Tuhan suruh pukul batu itu supaya mengeluarkan air. Dipukulnya 2 kali, hanya diberitakan 1 kali. Tapi ya itulah, namanya manusia. Pasti dia adalah orang manusia yang paling lemah lembut. Dan itulah sebabnya mengapa saya katakan perlu menghadirkan Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam setiap hati kita, sadari kita ini orang-orang penting. Jadi kalau kita orang penting, menjadi wakil-wakil Allah, menghadirkan kerajaan Allah, ya Anda bukan orang-orang sembarangan. Tapi kalau Anda mencari menjadi orang-orang serampangan, ya itu sudah tidak lagi nilai kerajaan Allah. Dan yang tidak kalah penting sebagai terakhir adalah doa. Itu sebabnya kenapa saya katakan, saya sering berkata bangun pagi-pagi jam 4 harus datang kepada Tuhan, walaupun harus melawan kantuk dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa saya merasa bahwa sebagai kepala keluarga harus membawa kita semua ke dalam misbah Tuhan. Harus membawa orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya tahu, dan masyarakat bagaimana supaya mengalami yang namanya revival, mengalami restorasi, mengalami pembaharuan. Dan itulah sebabnya pentingnya kita membawa ya nilai-nilai yang di tahun ini, yaitu yang pertama cinta kepada Tuhan dan firman-Nya, juga hidup dalam kasih, melayani satu dengan yang lain, dan kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan tulus hati, bukan dengan berapa berani. Wani piro. Ya tidak, tapi kita saling memang dalam keluarga kita harus menyatakan cinta kasih yang setulus-tulusnya. Kalaupun Bapak marah, bukan karena itu saya membenci, tidak. Saya marah, bukan marah-marah. Tapi kalau kalian, saya harus mengatakan, ada kadangkala sifat asing saya yang tidak bisa saya tahan karena sudah kelewat, ya.
Artinya Tuhan itu harus ada keadilan. Tuhan juga melakukan hal yang sama. Tetapi sebagai orang yang hidup, mari kita harus menyadari bahwa kita ini sama-sama punya tanggung jawab, yaitu menghadirkan suasana surga di dalam rumah tangga ini. Baik bapakmu, baik mamamu, baik Titi, baik Koko, sama-sama bertanggung jawab menghadirkan kerajaan surga di tempat ini. Ini bisa rumah tangga ini bisa kita hadirkan kerajaan neraka, tapi kita bisa juga hadirkan kerajaan surga. Kita tinggal milih. Tapi saya sebagai orang tua, itu sebabnya 3:30 jam 4 itu bangun pagi-pagi sekali. Siang hari datang sebelum istirahat atau malam hari datang kepada Tuhan. Itu karena saya tidak ingin keluarga ini dijebol oleh kuasa setan. Saya tidak mau itu. Saya rindu melihat anak-anak saya menjadi orang-orang penting dalam kerajaan Tuhan, menjadi orang-orang penting yang bisa melihat dirinya betapa pentingnya aku di hadapan Allah. Karena kalau kita tidak bisa melihat bahwa kita ini penting, bahwa kita adalah wakil-wakil Kristus, itu akan menjadi sulit. Itulah sebabnya kalau kita ingin melihat bahwa kita ini adalah wakil-wakil Tuhan, lakukan yang pertama, yaitu mencintai Tuhan, mencintai firman Allah. Kamu akan lihat bagaimana Allah akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Dan doa saya, biarlah setiap anggota keluarga kita menjadi orang-orang yang penting di hadapan Allah untuk menyambut segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yes, Lord. Terang bagi jalanku, yes, Lord. Terang bagi jalanku. Berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sepanjang tahun 2023 sudah kami lewati. Engkau Allah memelihara kami hingga kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Semua karena anugerah. Amin, amin, amin. Pak, sebab itu Tuhan, seturut dengan pujian yang kami naikkan, kami membutuhkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Firman Tuhan yang menguatkan kami menjadi pelita dan hidup kami untuk menapaki tahun 2024 ini. Tuhan, kami menyadari kami tidak mengerti apa yang terjadi di tahun ini Bapa, tapi kami satu yang kami yakini bahwa Engkau ada bersama kami. Amen. Dan Engkau Allah yang akan menuntun kami, memampukan kami melewati hari lepas hari di tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah firman Tuhan itu Tuhan boleh bertumbuh dalam setiap hati kami, berbuah-buah seturut yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, malam ini kita akan saling bermaaf-maafan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk terus berjalan dalam pintu anugerah Tuhan, menyongsong hal-hal yang baik di 2024. Dan untuk menyongsong hal-hal yang baik di 2024, kita juga perlu melakukan hal-hal yang baik. Dan dimulai dari anak saya,
Richard Isaya Simanjuntak datang kepada saudaranya untuk saling memaafkan. Yang mungkin itu dimulai. Ya. Dan tidak dipihak-pihak. Kalau orang kok sudah minta maaf, saling memaafkan, Salah mah. Kadang selalu kurang ajar. kamu bukan kurang ajar, kamu terlalu keras hati. Udah banyak kamu ajar, cuma kamu sering bilang mama boleh kasih, tidak ada mama boleh kasih, kamu menghukum. Ya? Mama cuma ingin kamu belajar dewasa, mandiri. Itu aja. Ya? Tidak ada mama boleh kasih ya. Sadari bahwa kau adalah orang yang sangat penting di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Tingkatkan disiplin ilmumu. Cari yang lebih utama daripada yang hal-hal yang sia-sia itu. Masa depan masih panjang. Berbuat sesuatu yang baik untuk dirimu. Coba ubah itu cara-cara bermainmu. Kalau kau gunakan itu sebagai alat untuk menambah wawasanmu, disiplin ilmumu, betapa sangat luar biasanya. Jangan buat dirimu jadi tidak berarti. Kau berarti. Setanlah membuat kita tidak berarti. Tapi Tuhan mengatakan kau berarti. Kau hebat. Dan Bapak juga minta maaf padamu. Kalau kau salah, Bapak marah. Udah membantu Bapak juga. Bapak marah karena waktu syuting kau tidur, Bapak marah. Jadi Bapak minta maaf, tapi semuanya itu Bapak lakukan karena Bapak ingin yang terbaik yang kau lakukan bagi Tuhan, bagi Bapakmu, dan bagi dirimu sendiri. Tidak ada sesuatu yang maksud-maksud untuk menghancurkan. Tuhan selalu sebagaimana Tuhan berpikir, itulah yang saya pikirkan tentang kuliah. Itu sebabnya Bapak pagi-pagi sekali datang berdoa kepada Tuhan. Itu bukan karena menyiksa diri, tidak. Semata-mata karena kasih, cinta. Karena Tuhan saja bangun pagi-pagi sekali untuk datang menyerahkan hidupnya kepada Bapaknya. Kita seharusnya juga harus belajar. Dan itu sebabnya tolong di 2024 pakai nilai-nilai Kristus itu. Kamu tiap hari, 2 kali 1 hari mendengarkan firman Allah. Karena kamu langsung jadikan itu. Kalau Tuhan katakan kita ini orang-orang penting, jadilah berpikir orang penting.
Jangan mau berpikir sampah, berpikir orang penting. Sini, baik-baiklah. Ilmumu kau tambah, disiplin ilmumu. Jangan kau kurangi kemampuanmu. Jangan kau buat kau lumpuh, tapi buat dirimu hebat, setangguh apa yang Tuhan katakan. Tuhan mau engkau menjadi alat di dalam tangan Tuhan, dalam gerejanya, dalam dunia ini, dimanapun kau adalah orang penting. Ingat, kau wakil Tuhan di bumi ini. Jadi kalau engkau wakil Tuhan, tunjukkan bahwa engkau pergi dari tahun 2024 ini. Katakan, saya bukan orang Richard Yesaya yang lama, saya adalah Richard Yesaya baru. Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup segala, aku akan menggunakan cara-cara ilahi, bukan lagi cara-cara dunia ini. Maju terus di 2024, jadikan Tuhan, jadikan firman menjadi perisai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkatimu. Duduk aja gak bisa. Kalau Iya, bentar dulu kalau bentarnya kalau dulu kalau kumpul jangan sama kerja saya udah kumpul lalu biasa aku sebentar dari pribadi yang tinggi mama mengerti kamu di teladan, bukan lewat kata-kata tapi lewat tindakan yang pertama. Berarti kamu mau adikmu baik, kamu juga tunjukkan sikap yang benar. Kamu mau adikmu dengerin kamu, kamu tunjukkan sikap yang benar. Ya, itu pendidik bukan pengajar. Pendidik itu memberikan contoh. Ya, kamu anak sulung, ingat, anak sulung punya tanggung jawab yang paling besar karena kamu besok mengganti orang tuamu. Jangan badannya itu dibesarin terus. kalau masih perintah jangan satu-satu Ya jangan Apalagi satu-satu. mau ke kulkas. Makanya mamamu itu kasih perintah enggak satu-satu sekaligus. Kamu Mana bilang ada? kamu bilang jangan kasih satu-satu, maka sekaligus tak kasih Iya, perintah. kasih perintah sekaligus jangan Nah, kulkas. sekaligus. Dan ke kulkas kamu terong satu nanti lagi Ya biar olahraga kamu itu artinya maksudnya mama. Biar kamu langsing, jangan langsung terus. Tuhan Ini yang kaki bantu. tanganmu ini eksim, banyak berdoa, makanya jangan ngompal aja. Alergi tidur itu sini kamu tuh gulingku yang marah ikan pausku yang suka ngompal itu Tuhan kamu dia seperti anak ngompal dia nggak bisa duduk dia Ini duduk bingung dia dari posisi. Kalau bilang dulu Dari tadi sama mama juga kalau aku buat salah di tahun 2023 untuk menjadi pribadi yang lebih baik di 2024. Bapak juga minta maaf, Bapak memaafkan kesalahan, Bapak juga minta maaf. Di tahun ini, mari kita lakukan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Biarkan Tuhan. Ingat, saya katakan hal yang sama juga kepada engkau, bahwa engkau orang hebat, engkau luar biasa. Tapi apakah kita mampu melakukan kita menjadi orang hebatnya Tuhan, orang yang dihargai, tergantung kita. Kita melakukan dengan cara Tuhan, apa kita melakukan dengan cara-cara dunia ini. Tapi mari kita lakukan dengan cara-cara Tuhan. Supaya apa? Membawa kedamaian. Dan juga masih panjang hidupmu. Belajar lebih banyak. Belajar. Tambah kemampuan.
Supaya apa? Kau nggak tahu apa manfaatnya itu besok. Tapi setiap ilmu yang kau akan menjadi manfaat. Jangan kau kurangi. Jangan kau lari yang bukan kepada jurusanmu. Itu sebenarnya enggak, udah salah besar. Harusnya orang kemana dari awal saya sudah bilang, kemana kamu mau apa, situlah. Makanya sebagai orang yang sudah dewasa, coba berpikir ulang, mau kemana saya, mau apa yang saya lakukan. Terus setelah itu minta bimbingan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Selalu ada jalan yang akan Tuhan berikan, selalu ada jalan mujizat yang Tuhan bisa buat kalau kita betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan itulah pentingnya kita sebagai orang percaya. Dan sadari nilai nomor 1 itu tadi, yaitu jadikan firman Allah menjadi ada dalam setiap hidup kita. Jadikan Tuhan menjadi raja atas kehidupan kita. Supaya apa? Kita betul-betul menjadi wakil-wakilnya Tuhan, orang-orang yang sangat spesial, orang-orang penting di muka bumi ini. Jangan menganggap kamu bukan orang penting. Karena selama ini kamu tidak menganggap kamu dirinya orang penting. Apalagi kamu putra sulung di orang Batak. Kalau orang putra sulungnya nggak jadi, yang bawahannya nggak akan jadi itu. Itu sebabnya kau memegang tanggung jawab yang besar untuk bisa memberikan teladan, untuk bisa memberikan arah. Kalau bapakmu istilahnya nggak ada, kaulah yang menjadi orang tuanya. Dan itu sebabnya di hadapan keluarga ini kau sangat penting. Di hadapan Tuhan kau juga sangat penting. Paling Tuhan harapkan supaya biarkan dia beraja, biarkan dia menjadi penguasa dalam setiap hati dan pikiran kita. Sangat penting. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu menjadi raja, kita akan dibawa kepada hal-hal kita yang hal-hal yang kita damai, sukacita, pertolongan, energi daripada Allah mengalir. Sebagai putra sulung, saya mau katakan, jangan buang hak kesulunganmu, jangan buang berkat kesulunganmu. Jadikan itu menjadi satu hal yang sangat berarti. Kalau engkau buang dengan cara-cara yang tidak menyenangkan, kamu sendiri yang merugi. Dan itu sebabnya hidup benarlah di hadapan Tuhan, jadilah berkat bagi semua orang. Saking kemudiannya kau gak bisa lagi kamu peluk. Tengoklah, mana bisa peluk, mana bisa ketemu. Saking Yesus. Tuhan memberkati anakku Bapa di surga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi kami Tuhan sebagai suami istri masuki kami ini bersama dengan Tuhan. Kau menjadi Tuhan, menjadi raja atas kehidupan hamba-Mu, atas kehidupan Tuhan. Setiap pribadi kami. Terima kasih. Biarlah itu hamba-Mu selalu berkata kami percaya kami itu orang-orang pentingnya Tuhan bersama dengan perkara-perkara besar. Dalam nama Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Di ujung tahun ini Tuhan, dan maaf kami sudah memasuki 2024, dan terima kasih di awal belum sampai 1 jam berlalu 2023.
Dan terima kasih kami yakini berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sehingga setiap kami menanamkan di dalam pikiran kami, dalam hati kami orang-orang penting dari Tuhan di bumi ini. Sehingga kami menjaga nilai-nilai yang harus kami bawa sebagai orang-orang pentingnya Tuhan, sebagai orang-orang pentingnya dalam dunia ini, sebagai alat, sebagai duta Kristus di bumi ini. Kadang-kadang kami tidak melihat sampai sepenting itu hidup kami di hadapan Bapa di surga, karena dosa menghalangi kami untuk melihat kemampuan kami melihat kepada kebenaran itu Bapa di surga, sampai Engkau meninggalkan sorga yang mulia hanya untuk kami. Dan terima kasih di 2024 ini Tuhan, tekad kami membiarkan Engkau menjadi Tuhan atas setiap anggota keluarga ini Bapa di surga. Tuhan menjadi anggota, menjadi Tuhan dalam keluarga hamba-Mu ini Bapa di surga. Dan Engkau memegang pucuk pimpinan sepenuhnya di tahun 2024 ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan kami terjadi di 2024, tapi satu hal, kami mau berjalan bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah kami melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kami bersyukur, berterima kasih. Ibadah besok pagi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Dengan kemampuan kami mau istirahat, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kami bertekad untuk hidup baru. Hidup di tahun baru dengan nilai-nilai baru dari kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan menjadi Raja atas setiap hidup rumah tangga kami, atas setiap anggota rumah tangga ini Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur.